John Hartman kagumi aksi Ivar Janar lawan Borneo FC. Talenta Indonesia melimpah, John Hartman akui skuad Garuda mirip Kanada. Kontribusi positif Kevin Dix meski alami kekalahan. Malaysia didesak sadar diri ketimbang tuding Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kontribusi positif Kevin Dix meski alami kekalahan. Performa individu seorang pemain bertahan terkadang tetap bersinar sangat terang, meski timnya harus menelan kenyataan pahit saat peluit panjang dibunyikan. Bayangkan saja, di tengah kerasnya Bundesliga Jerman, ada bek kebanggaan timnas Indonesia yang tetap saja tampil kelas dan menyala meskipun papan skor nggak berpihak ke timnya. Pekan ini, Kevin Dix membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pelengkap line up, melainkan pilar krusial yang kehadirannya di Borussia Mönchengladbach punya pengaruh sangat masif bagi stabilitas pertahanan mereka. Perlu diketahui sebelumnya, setelah sempat absen akibat skorsing kartu kuning yang membuat Gladbach hancur lebur 0-3 dari Frankfurt, Kevin Dix akhirnya kembali ke starting line-up saat bertandang ke markas SC Freiburg. Menghadapi lawan yang belum terkalahkan sejak jeda musim dingin, Dix langsung pamer aksi heroik pada menit ke-7 dengan memblok tembakan Jan-Niklas Beste. Namun, sebuah momen ironis terjadi pada menit ke-38, upaya halauan kepala Dix justru jatuh ke kaki Matthias Ginter yang mencetak gol akrobatik. Tak mau menyerah, Dix menunjukkan agresivitasnya pada menit ke-70 melalui umpan kaki kiri mematikan yang hampir menjebol gawang lawan. Sayangnya, Gladbach kecolongan gol kedua lewat Igor Matanovic tak lama sebelum Dix ditarik keluar demi strategi menyerang. Meski kalah tipis, statistik Footmob memberinya rating 7,0. Dengan 76 sentuhan dan akurasi operan mencapai 87%, laga ke-20 Dix musim ini menegaskan kualitasnya sebagai bek modern yang sangat tenang di bawah tekanan tinggi Bundesliga. Kekalahan tim mungkin menjadi noda di papan skor, namun angka-angka statistik tidak pernah bisa berbohong soal kualitas seorang Kevin Dix. Ia telah membuktikan bahwa meskipun hasil akhir seringkali di luar kendali, integritas dan kerja keras di atas lapangan adalah standar yang tidak bisa ditawar. Malaysia didesak sadar diri ketimbang tuding Indonesia. Sikap mencari kambing hitam atas kehancuran rumah tangga sendiri adalah bentuk keputusasaan paling memalukan yang pernah dipertontonkan di panggung internasional. Alih-alih sibuk berbenah, pabrik sepak bola Malaysia belakangan ini justru mendapat tamparan keras agar lebih fokus berkaca diri ketimbang melempar tudingan halusinasi ke arah Indonesia. Memang paling mudah menyalahkan tetangga saat dapur sendiri sedang kebakaran, tapi di level FIFA, air mata dan drama tuduhan tanpa bukti jelas gak akan bisa mengubah skor akhir dari sebuah skandal yang sudah terlanjur terbuka lebar. Perlu diketahui, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) saat ini sedang tercekik krisis hebat akibat kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan 7 pemain naturalisasinya. FIFA mencium adanya pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin terkait pemalsuan tersebut yang berujung pada denda berat serta skorsing 1 tahun bagi para pemain. Di tengah penantian keputusan pengadilan arbitrase olahraga, pihak Malaysia justru sibuk melakukan investigasi liar soal siapa cepu di balik laporan ini. Meski AFC sempat menyebut Federasi Vietnam sebagai pihak pengadu, anehnya muncul klaim sepihak yang malah menyeret nama Erick Thohir sebagai dalang utama. Menanggapi tuduhan tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak punya kepentingan untuk mengurusi dapur negara lain. Menariknya, media mereka sendiri, New Straits Times, justru memberikan kritik pedas yang menusuk jantung pertahanan FAM. Mereka mempertanyakan mengapa Malaysia lebih sibuk mencari identitas pelapor ketimbang mengakui kelalaian administratif sendiri. Indonesia hampir tidak membutuhkan gangguan. Mereka sedang berada di puncak optimisme setelah penampilan menjanjikan di kualifikasi Piala Dunia yang didukung oleh para pemain kelahiran Belanda mereka sendiri. Mereka memiliki tujuan sendiri yang ingin mereka fokuskan. Fokus berlebihan pada identifikasi pelaku berisiko mengabaikan inti permasalahan sepenuhnya. Tulis New Straits Times. Lebih lanjut, masalah intinya sebenarnya sederhana. Bukan tentang siapa yang mengetuk pintu FIFA di Swiss, tapi mengapa pintu itu bisa terbuka jika tidak ada bangkai yang disembunyikan? Jika prosedur diikuti dengan benar, tentu tak akan ada ruang bagi sanksi untuk masuk. John Hartman kagumi aksi Ivar Janar lawan Borneo FC. Insting tajam seorang juru taktik kelas dunia selalu mampu menangkap percikan bakat istimewa di tengah ketatnya tensi persaingan kompetisi domestik. Di balik safarinya, John Hartman tertangkap kamera sedang terhipnotis oleh kelas Eropa yang dipamerkan Ivar Janar
saat membela Dewa United melawan Borneo FC. Seperti mana diketahui, momen krusial ini terjadi saat laga pekan ke-22 BRI Super League di Indomilk Arena Minggu malam kemarin. Duduk di tribun VVIP diapit Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, dan Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, Hartman tampak sangat serius memantau jalannya duel sengit tersebut. Fokus utamanya ditenggarai tertuju khusus pada magis Ivar Jenner yang sukses mengatur aliran bola dengan visi yang sangat matang. Meski di sisi lain ada sosok seperti Ricky Kabuaya hingga Nadio Argawinata yang juga masuk dalam radar pemantauannya. Keseriusan mantan pelatih timnas Kanada ini memang bukan kaleng-kaleng. Sebelum menyaksikan laga yang dimenangkan Dewa United lewat brass Alex Martins ini, Hartman bahkan sudah melakukan safari ke luar negeri untuk memantau Kevin Dix hingga Dean James. Semua ini dilakukan demi satu tujuan besar, meracik komposisi paling mematikan untuk menyambut ajang FIFA Series Maret 2026 mendatang melawan Bulgaria hingga Kepulauan Solomon. Langkah safari Hartman yang turun langsung ke lapangan adalah bukti sahih bahwa standar timnas Indonesia kini telah dinaikkan ke level yang berbeda. Ia tak lagi hanya menunggu laporan di atas kertas, melainkan memastikan sendiri bahwa jenderal lapangan tengah seperti Ivar Jenner benar-benar siap menjadi poros taktiknya. Talenta Indonesia melimpah, John Hartman akui skuad Garuda mirip Kanada. Potensi besar sebuah bangsa yang selama ini tertidur pulas akhirnya menemukan sosok penjinak yang tepat untuk membangkitkan raksasa baru di daratan Asia. John Hartman, sang arsitek jenius di balik keajaiban Kanada, secara mengejutkan mengakui bahwa skuad Garuda saat ini adalah cerminan sempurna dari tim yang pernah ia bawa ke puncak dunia. Baginya, Indonesia bukan sekedar negara dengan antusiasme gila, melainkan gudang talenta melimpah yang sangat identik dengan proses ia membangun timnas Kanada beberapa tahun silam. Seperti mana diketahui, resmi dikontrak PSSI selama 2 tahun sejak awal Januari 2026, juru taktik asal Inggris ini mengaku sangat terkesan dengan stok talenta kita. Dalam wawancaranya bersama The Canadian Press, Hartman menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan potensi pemain lokal dan diaspora yang luar biasa melimpah. Baginya, proyek ini adalah cerminan saat ia membawa Kanada meroket dari peringkat 94 ke posisi 33 dunia. Tanya soal taktik, Hartman juga mengaku jatuh cinta dengan kegilaan supporter Indonesia. Menurut mantan pelatih Toronto FC ini, gairah dan intensitas fans adalah kunci utama untuk menuntaskan ambisinya. Menariknya, pria berusia 50 tahun ini tak hanya memegang timnas senior, tapi juga bersedia turun gunung menangani timnas U23 demi memahami kultur dan kebiasaan pemain secara mendalam. Agenda padat sudah menanti, mulai dari FIFA Series di GBK hingga Piala AFF 2026. Dengan rekam jejaknya yang pernah membawa timnas putri dan putra Kanada ke panggung dunia, kehadiran Hartman bukan sekedar pelengkap bangku cadangan.